Action. Hai, this is Podcast Saverian with Class of Chaos, edisi This is 11A. Tema umum kita Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dengan subtema berpendidikan untuk Indonesia maju. Jadi, siapa yang patut disalahkan karena hal ini? Kayaknya yang salah itu di lingkungan dia dibesarkan. Akhirnya dia punya pergaulan rusak. Masuk akal. Biasanya anak-anak itu akan meniru tuh apa yang dia lihat sejak dia berumur 1 tahun sampai 5 tahun. Saya ingat sampai mama pernah bilang, jaga sikapnya kalian, jangan sampai adik tiru. Dan itu betul, banyak kebiasaan-kebiasaan buruknya saya yang menurun ke saya punya adik. Karena dia sering lihat begitu. Kayak meniru kak, anak kecil meniru kita punya sikap-sikap saat itu tuh kak. Akhirnya dia merasa bahwa itu tidak sesuatu yang tidak apa-apa dilakukan. Dan tertanam di dia punya pikiran, macam yang orang bilang remaja mencari jati diri itu kak. Sementara mereka punya itu meniru orang-orang di sekitar mereka. Betul, saya rasa yang dikatakan oleh ini Dede bilang, kalau misalnya dia punya lingkungan itu patut dipersalahkan juga. Kalau misalnya dari dia punya orang tua saja tidak mendidik dia dengan baik begitu, maksudnya tidak diperhatikan lingkungan besarnya dia, itu mungkin berpengaruh sampai kepada dia punya pergaulan, dia akan sampai dia terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi, menurut teman-teman, apa solusi yang baik untuk hal ini? Sepertinya yang patut diubah tuh pertama tuh bagaimana orang tua mendidik anak. Itu yang paling pertama. Karena ketika anak lahir ke dunia itu kak, yang duluan berhadapan dengan itu anak, orang tuanya kan. Bagaimana dia punya orang tua menyikapi itu anak, begitu itu anak akan tumbuh sampai dia besar. Kalau menurut kamu yang lain? Mungkin kalau menurut saya sih dengan sekolahnya. Karena sebelum dari orang tua itu sudah menitipkan anaknya untuk sekolah. Di sini tuh guru untuk mengambil peran penting untuk mendisiplinkan siswa-siswa agar karakternya itu lebih baik. Masuk akal juga kalau misalnya sekolah campur tangan. Kalau menurut kau dia? Terus kak teman-teman, siapa yang patut dipersalahkan untuk masalah-masalah seperti itu? Kayaknya yang salah itu lingkungan dia dibesarkan. Akhirnya dia punya pergaulan rusak. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Betul, kalau menurut saya benar-benar. Menurut saya juga benar. Iya, itu kalau menurut saya sendiri, itu makanya pendidikan karakter itu harus ditanamkan tidak hanya di sekolah kan, tapi di rumah juga. Bagaimana dia punya orang tua berinteraksi. Kalau juga, ya baiklah katakan jangan bergantung pada dia punya orang tua. Dengan dia punya jangan bergantung kepada orang lain, jangan bergantung kepada orang-orang luar. Misalnya terlalu bergantung kepada sekolah atau terlalu bergantung kepada dia punya teman-teman. Karena kalau misalnya dia masih kecil kan belum tentu dia tahu mana yang baik, mana yang tidak kan. Jadi sepertinya peran orang tua di sini dibutuhkan. Di lingkungan dia dibesarkan juga jangan sampai mempengaruhi dia seperti yang Gio bilang tadi, akhirnya dia punya pergaulan rusak. Sambung kamu. Oh, berarti seperti karakternya sopan, harganya sama dan tawadar. Nah, iya. Terus menurut kamu kak teman-teman, kenapa pendidikan karakter itu penting? Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, banyak masalah yang terjadi di masyarakat, sambil khususnya tuh di sekolah. Contohnya tuh bully. Nah, semua itu seringkali terjadi tuh bukan karena orang itu tidak punya pengetahuan, tetapi kadang karena kurangnya karakter yang kuat. Oh, kemudian menurut teman-teman yang lain? Oh iya, saya juga sering. Kemudian teman-teman, bagaimana harapannya kalian masing-masing untuk pendidikan karakter ini ke depannya? Harapan saya itu untuk orang tua mendidik anak dengan baik. Harapan saya untuk sekolah itu aturan lebih diperhatikan untuk membentuk anak. Kalau menurut saya itu untuk harapan masyarakat itu membangun generasi muda yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, kita sudah berbincang-bincang mengenai pendidikan karakter, kemudian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, juga pendidikan karakter sendiri itu sebenarnya apa. Jadi pesan kami terkhusus untuk orang tua, kaum masyarakat, sekolah-sekolah, dan juga siswa dan juga generasi muda di luar sana, agar kita sama-sama memperhatikan karakter, bagaimana kita masing-masing itu membina dan membentuk karakter generasi muda. Karena kita semua memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan kita, terutama dalam tujuan
mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Jadi pertanyaan terakhir, apakah kita sudah mendukung, sudah menyupport, dan bahkan lingkungan sekitar kita itu sudah mendapatkan pendidikan karakter yang baik? Juga untuk anak-anak di luar sana, apakah mereka sudah dididik karakternya menjadi manusia yang penuh wibawa, kemudian tahu menghargai sesama, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Terima kasih karena sudah mendengarkan obrolan singkat kami. Sekian saja obrolan-obrolan kami sore hari ini. Saya Jessie pamit undur diri. Terima kasih. Itu kah? Selesai sudah. Kemudian teman-teman, apakah pendidikan karakter itu penting? Kalau menurut saya sih pendidikan karakter itu sangat penting. Contoh kita lihat dari kondisi sekarang itu banyak yang terjadi di sekolah, pembulian. Karena itu tuh terjadi bukan karena pengetahuan mereka yang minim, tapi menurut saya karena karakter mereka yang kurang baik. Oh iya, saya juga sering dengar siswa yang tidak menghargai sama siswa dan juga guru. Benar juga, karena ilmu tinggi tapi karakter jelek itu masalah. Contohnya tuh tidak jujur atau egois mungkin. Iya, itu juga termasuk. Oh, seperti mereka-mereka yang standing dan balap liar. Nah, itu termasuk mereka-mereka itu yang sepertinya karakternya itu terlalu dilepas bebaskan, kemudian tidak dididik baik-baik menurut saya. Tapi kalau menurut kamu, siapa yang patut disalahkan untuk hal itu? Misalnya karakter-karakter anak-anak yang melakukan masalah di tempat umum itu, seperti yang sudah kalian bilang tadi Kak, standing, kemudian egois, bully, balap liar. Siapa yang patut disalahkan kira-kira? Diri sendiri ya mereka. Dengan karakter mereka. Sabar deh. Kamu. Kemudian bagaimana harapan teman-teman supaya pendidikan karakter ini lebih diperhatikan lagi, baik dari sisi keluarga maupun sisi masyarakat? Harapan saya itu untuk orang tua mendidik anak dengan baik. Kalau menurut saya untuk sekolah itu, harapan sekolah lebih diperhatikan. Harapan menurut kamu teman-teman, siapa yang patut disalahkan kalau misalnya hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan masyarakat kita? Kayaknya yang salah itu lingkungan dia dibesarkan. Akhirnya dia punya pergaulan rusak. Berarti lingkungan dia dibesarkan. Apakah itu mencakup orang tua dan kenalan-kenalan juga tetangga-tetangga di sekitarnya? Mungkin teman-temannya. Coba, lingkungan pergaulannya dia kan. Kemudian teman-teman, kenapa menurut kalian pendidikan karakter itu penting? Atau apakah itu penting? Kalau menurut saya sih itu sangat penting. Karena kita lihat dari kondisi yang sekarang itu banyak masalah yang muncul di masyarakat. Sambil contohnya itu di sekolah, seperti contohnya itu bully. Karena semua itu jadi seringkali itu bukan terjadi karena pengetahuan yang minim, tapi menurut saya itu lebih berarah atau tertuju pada karakter itu kurang baik. Oh iya, saya juga sering dengar siswa tidak sopan sesama siswa dan juga guru. Arjen lo. Kemudian teman-teman, kenapa pendidikan karakter itu penting? Atau menurut kalian pendidikan karakter itu penting kah? Kalau menurut saya pendidikan karakter itu penting. Karena kita lihat dari kondisi yang sekarang itu banyak timbul masalah di masyarakat. Sambil contohnya itu di sekolah, misalnya sering terjadi pembulian. Seringkali semua ini jadi terjadi bukan karena pengetahuan mereka yang minim, tetapi karena karakter mereka yang kurang baik. Oh iya, seperti Sadar. Balap liar.